Awalnya itu aku diajak, Diajak. terus masih belum tahu tuh Garda Metal tuh apa sih gitu Ya, ya, kan. ya, Jadi ya. kayak belum nemu alasan harus ikut Garda Metal tuh Itu apa apa gitu. gitu. Berjumpa lagi dengan channel kita, channel Oren TV. Oke, sore ini saya cukup bahagia karena cuacanya juga mendukung banget, mendung-mendung, dingin gimana gitu ya. Nah, bertepatan hari ini juga Hari Ayah. Kita ucapkan selamat Hari Ayah buat Bung Faisal. Selamat Bung Ical. Yeah. Terus karena saya belum sebagai ayah, saya juga ingin doanya buat teman-teman ya, biar cepet dapat ayah, jadi ayah ya. Terus hari ini kita bakal kedatangan tamu, bukan tamu, lebih ke tetangga ya. Hari ini kedatangan tetangganya lumayan jauh nggak, tapi deket iya kayaknya. Ya, tetangga kita gak jauh, namanya Egy Dwi Mawarni ya. Mbak Egy ini kalau kita boleh sepil sedikit, dia aktivis ya kan, aktivis yang baru-baru ini masuk di Garda Metal. Nah, kita pengen tuh nanya-nanya kenapa sih beliau perempuan tapi ikut Garda Metal gitu ya. Oke, kita langsung aja sambut Mbak Egy Dwi Mawarni. Halo Mbak, sehat? Alhamdulillah. Aduh, gemeteran banget kayaknya. Kelihatan banget ya. Gak apa, santai aja, santai ya kan. Kalau gemeteran wajar karena ketemu orang ganteng. Ganteng lagi. Oke, sehat Mbak Egy? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tetanggaan nih. Kita biasa minta garam ya kan? Ya. Minta garam, banyak minta cabai ya kan? Ngomong-ngomong, di tempat kamu Omnibus Law masuk nggak? Alhamdulillah sih enggak. Enggak ya, alhamdulillah. Semoga sih enggak. Semoga enggak ya, semoga. Sampai sekarang belum nerapin ya? Enggak. Sebelum, oke, siap. Oke, sebelum kawan-kawan, sebelum saya mau ngobrol sama Mbak Egy ini, alangkah baiknya Mbak Egy perkenalkan dulu. Sejatinya Mbak Egy itu siapa? Siapa tahu teman-teman yang nonton channel ini pengen tahu nih kriteria cowok Mbak Egy seperti apa sih? Silakan Mbak Egy. Baik. Ya. Perkenalkan, nama saya Egy Dwi Mawarni. Saya tinggal di Cibarusa. Mungkin teman-teman yang nonton ada orang Cibarusa, boleh lah. Umur masih 22 tahun. Status belum menikah. Ini. Harus cari-cari. Harus cari-cari sama penonton. Oke. Singkat aja ya, Mbak. Aku pengen ngobrol-ngobrol masalah bahkan perempuan, ya kan? Perempuan terus gabung ke Garda Metal. Padahal mayoritas Garda Metal kan laki-laki nih. Ya kan? Apa sih latar belakang Mbak Egy tuh mau jadi Garda Metal tuh apa? Kalau boleh diceritain sejarah jujur ya. Siap. Awalnya itu aku diajak. Terus masih belum tahu tuh Garda Metal tuh apa sih gitu kan. Jadi kayak belum nemu alasan harus ikut Garda Metal tuh apa gitu. Terus karena diajak, terus ikut mengalir. Terus pas udah di Latsar itu kayak oh ini loh Garda Metal. Terus jadi kayak pulang dari Garda Metalnya baru kayak oh ini loh jati diri saya. Oh gitu. Tuh ya kawan-kawan ya. Tapi jadi, emang Garda Metal itu apa sih? Luar biasa sih. Luar biasa. Kalau saya kan Garda Metal Latsar 17. Ya, saya Latsar 17 tuh udah lama, berapa tahun lagi? Udah lama ya. Lalu ya. Ini kemarin pendidikan di mana? Bahkan Latsar 19 ya kan? Kemarin pendidikan Garda Metal di mana? Di Cilember. Gimana rasanya ikut pendidikan Garda Metal, gimana rasanya? Luar biasa sih. Saya menjadi wanita tangguh, guys. Wanita tangguh. Ikut apa? Ada acaranya apa aja sih di sana? Dia spill biar teman-teman tahu pendidikan Garda Metal itu
acaranya apa aja sih di sana gitu? Di sana materi ada. Ada materi. Terus yang kalau malam sih seingatku caraka malam ya. Oh, caraka malam, Caraka iya. malam. Diguyur hujan gak sih kemarin? Oh, pas banget Pas itu banget. gerimis. Gerimis, ya aduh. ampun. Dingin-dingin di Cilember ya kan? Iya. Aduh, suruh keliling hutan. Tapi itu aku bangga sih, maksudnya kayak kan caraka malam itu kan ada di perkelompokin gitu. Dan saya wanita sendiri di kelompok itu. Oh, iya. Dan saya beneran dirangkul, dijagain. Saya luar Enak ya? biasa sih cowok-cowoknya. Kemarin nama kelompoknya apa? Kalau boleh Kelompoknya spill. Kelabang. Oh, Kelabang. Teman-teman Selamat Kelabang. Kelabang, teman-teman Kelabang. Oke. Terus pengen lagi. Acara Gada Metal itu kan dari Sabtu ya? Satu 2 hari 1 malam ya? Iya, 1 minggu ya? Iya. Nah, sebagai perempuan, kamu dicariin nggak sih sama orang tua kamu? Apa kamu izin dulu sama orang tua apa seperti apa? Kalau aku ikut itu, aku izin dulu sama orang tua. Izin dulu sama Cuman orang tua ya pasti kalau ya? orang tua membalikan lagi ke akunya, Oh, kalau gitu. kamunya nyaman ya nggak apa-apa gitu ya. gitu. Oke. Tapi selama acara kan nyaman kan ya? Nyaman apa enggak? Alhamdulillah nyaman. Nyaman ya? Soalnya beneran cowoknya tuh ngejagain Ngejaga banget, banget ya. ngejaga banget. Tuh dengerin ya Ngejaga perempuan. Jangan takut buat ikut pendidikan Gada Metal. Enggak? Tuh Mbak Egi yang secantik ini aja ngikut loh. Wih. Terus oke. Gada Metal perempuan, ya kan? Kini kan sekarang kita di FSPMI kita udah mulai punya partai politik, ya kan? Partai buruh, ya kan? Teman-teman mungkin sebagian udah tahu, kita juga harusnya udah tahu, ya kan? Terus jadi bagian andil di situ. Nah, menurut Mbak Egi, dari pihak perempuan, gimana sih pendapat Mbak Egi tentang perempuan yang ikut dalam andil dalam dunia politik? Kalau menurut saya pribadi bagus sih. Bagus. Jadi hak-hak perempuan, kesejahteraan perempuan di perusahaan yang kurang-kurang itu bisa diperjuangkan Ya, sama benar. teman-teman. Nantinya yang dewan ya, jadi Iya. dewan misalkan, nah bener banget. Kayak pemirsa, jadi apalagi partai buruh ini bener-bener nggak mayoritas ke semua laki-laki gitu. Bahkan malah saya pernah jadi tim silon di Menteng itu, ya bener-bener berapa persen, 70%, 30 atau malah lebih lah ya. Itu emang aktivis-aktivis perempuan yang jadi dewan nantinya gitu. Ya. Sama kayak di perusahaan saya di Epson, Bani, Badui, Bu Sri itu bakal jadi caleg nantinya. Ya semoga sih menang gitu. Ya. Jadi menurut Mbak Egi, perempuan berhak ikut politik lah ya. Berhak. Bahkan harus ikut andil lah ya. Harus. Oke. Terus nih, Mbak Egi kan tetangga saya nih. Di Omron ya. Kita spill aja. Di Omron itu gimana sih kesejahteraannya untuk perempuan? Kalau untuk Bagus enggak? Apa kesejahteraan, seperti apa? menurut saya banyak kayak apa sih, maksudnya kayak disediakanlah tempat-tempat untuk perempuan, kayak ada daycare. Oh, daycare. Daycare jadi itu kan perempuan-perempuan yang nantinya kan menikah, melahirkan dan punya anak. Jadi ketika dia meninggalkan anaknya, pasti kan ada rasa kekhawatiran kan. Benar. Nah, jadi perusahaan menyediakan daycare. Ketika misalkan beliau bekerja, bisa dibawa anaknya. Begitu? Ada. Ini baru nih perusahaan nih, keren. Jadi tuh kita kan kayak aduh khawatir nih anak gimana nih, udah makan atau belum. Walaupun saya belum merasakan sendiri tapi mendengarkan cerita teman-teman saya. Jadi ketika dibawa, terus kalau ada jam istirahat kan bisa ditengok sebentar. Oh gitu. Terus ada ruang laktasi. Oke. Jadi kan menyusui. Jadi di perusahaan Bagi disediain ruang buat ibu-ibu menyusui satu. Terus boleh itu perempuan bawa anaknya, ada ruang khusus ketika emang masih balita gitu kan, ibunya masih kerja, ketika istirahat bisa menengok gitu ya. Bisa. Keren banget sih. Jadi kita tuh nggak khawatir banget gitu kan, khawatir. Ya kita kan sebagai orang tua juga kan, masa ya kita tinggal anak kita di rumah, ya kan? Ya emang mungkin sama orang tua atau mungkin sama baby sister gitu kan. Tapi kan kita harusnya sebagai ibu ya kan, Mbak nanti juga sebagai ibu pasti butuh banget tuh namanya bonding sama anak ya kan. Bener sih.
Keren bagus. Mantep sih. Ini nih harusnya teman-teman teman-teman perusahaan contoh atau pengusaha-pengusaha. Jadi sediain lah buat para ibu buat menengok anaknya gitu kan. Keren banget sih. Oke. Oke, yang terakhir nih. Kita ini sekarang bertepatan dengan Hari Ayah, Mbak. Ya kan? Hari Ayah. Apa sih arti ayah buat Mbak Egy sendiri? Ayah buat saya pahlawan. Pahlawan. Cinta pertama saya. Cinta pertama saya. Aduh, oke. Pertama saya. Cinta pertama, pahlawan. Pahlawan. Oke. Keren. Ya, siap. Cinta pertama dan pahlawan. Kalau buat spill, cinta kedua udah ada belum? Ada ini. Mau ngisi Mas? Ada ini nih. Yang bikin saya galau di saya ini. Oke, terus gini. Apa yang ingin Mbak Egy sampaikan? Mungkin nanti ini kan dibikin video. Nah, mungkin Mbak Egy mau menyampaikan sesuatu buat ayah Mbak Egy gitu. Coba tahu. Buat Bapak Nandang, aku ucapin terima kasih banyak. Udah ngejagain aku, udah ngedidik aku sampai aku di umur 22. Mungkin kita kan nggak serumah ya Pak. Sejujurnya tuh aku pengen banget kayak diperhatiin secara langsung, tapi dengan ada kondisi sesuatu, jadi ya aku harus mengerti keadaan itu. Tapi yang perlu Bapak tahu, aku itu sayang banget sama Bapak. Udah. Oke, terima kasih. Semoga ya Mbak Egy sehat terus, sehat selalu ya kan. Terus juga saya alhamdulillah ayah saya udah meninggal. Nah, tapi kalau untuk Hari Ayah kemungkinan besar saya mau ngucapin selamat Hari Ayah buat Pak Haji Bais. Selamat Pak Haji Bais. Selamat Hari Ayah. Semoga beliau sehat terus semuanya. Oke, mungkin itu aja Mbak Egy. Terima kasih banyak udah mampir-mampir di podcast channel Nurun TV ini. Terima kasih, kita tutup channel ini. Terima kasih banyak buat pemirsa udah nonton. Support terus channel ini, subscribe, bunyikan loncengnya. Semoga apa yang kita obrolin sekarang bermanfaat buat teman-teman semua. Salam Oren TV. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Menciptakan kesejahteraan buruh, tani, nelayan, itulah cita-cita Partai Buruh. Ayo rakyat Indonesia, kita pilih Partai Buruh menuju Indonesia maju bersama. Bersama Partai Buruh, Bersama Bang Abdul Bais, bersama Partai Buruh, kita bisa. coblos nomor 1 Haji Abdul Bais. Sinergi demi negeri tercinta. Coblos nomor 1 Haji Abdul Bais. Sejahtera